Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Hikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-95 tanggal 20 Juni 2022 kita edisinya podcast. Dan podcast kali ini kita kedatangan tamu seorang anak muda bernama Joneska Fitra Anggera. Assalamualaikum Joneska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sebutkan sedikit ini profilnya bahwa Joneska adalah atlet ya. Ya. Atlet apa nih Jones? Atlet Anggar Sumatera Selatan. Oke, keren ya. Nanti kita ngobrol seputar dunia yang digeluti atau dicintai oleh Joneska ya. Ya, Giat terakhir ini apa? Boleh langsung diceritakan ini Jones. Untuk prestasi terakhir. Ya, prestasi terakhir di dunia Anggar. Prestasi terakhir di Kejurnas tahun 2019 mendapatkan 2 medali, satunya medali perorangan perak, keduanya medali bergu perak juga. Oke, dan kita ngobrol ini Jones langsung bawa alatnya ini ya. Iya. Nah, boleh langsung diperlihatkan ini Jones. Oh ini. Oke. Ini Tim senjata kreatif, kelihatan ya, silakan. senjata Anggar. Senjata Anggar sendiri Kak Iya. ada tiga jenis. Oke, silakan dijelaskan Nah, ini Jones. jenisnya EP atau Degen. Uh-uh. Untuk sasaran senjata Anggar ini sendiri seluruh badan dari ujung kaki sampai ke kepala itu sasaran semua. Sasaran semuanya ya. Tidak ada ini semuanya sasaran. Semuanya sasaran ya. Untuk penilaian gimana itu Jones? Oh, untuk penilaian ini sebenarnya ada alat tambahan lagi sih Kak. Alat tambahannya lagi ada seperti body wire yang kabel panjang body wire, terus disambungkan lagi ke belakang menggunakan kabel rolling. Oke, dan itu kan ada poin pada saat kita dengan lawan itu ada Iya. poin penilaian. Itu Iya. penilaiannya di gimana maksudnya? Penilaiannya untuk senjata Degen ini sendiri dia menggunakan ada tombol. Oke. Di sini ada tombol. Oke. Ketika ditusuk dia akan menyala hidup lampu. Hidup lampu. Ya, tadi ada tambahan alat tadi. Oke. Recording Oh, tadi namanya, yang ya. terhubung sama yang Ya. di pinggang Ya, ya? di pinggang ke belakang, terus ada recording lagi, Oke. kayak kotak gitu, recording. Oke. Di situ ada skornya, papan skor. Oke, ini pengetahuan juga untuk kita kan. Banyak penonton LSA NSN yang belum tahu ini ya. Iya. Oke, dan saya sebutkan sedikit ini profil dari Jones ya. Siap. Pernah mendapatkan perak perorangan tahun 2019 Iya, ke di Jurnas. Kejurnas. Kemudian mendapatkan perak bergu tahun 2019 Iya, ke Jurnas Kejurnas. juga. Kemudian perunggu bergu ya. Iya, bergu. Tahun 2015 SEA Games Singapura. Kemudian pernah juga dapat perunggu bergu Prapon 2015. Iya, di Jawa Kemudian 16 besar PON tahun 2016 di Jawa Barat. Kemudian perunggu juga di PON tahun 2012 Riau. Iya. Dan perunggu Indonesia Open tahun 2008 ya. Ya, di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur ya. Begitu banyak ya prestasi dari Jones ya. Oke. Saya mau tanya lagi nih, kenapa tertarik untuk menggeluti dunia Anggar ini Jones? Oh, tertarik pertamanya itu pas PON di Palembang tahun 2004 kalau nggak salah. Oh, itu asal mulanya Iya. ya. Oke. Jadi diajak teman gitu kan nonton PON 2004 khusus cabur Anggar ini di kalau nggak salah di IAIN. IAIN ya. Iya, di IAIN. Di situ tertarik ya Iya, akhirnya. pas begitu lihat pertandingannya, ini kayaknya seru nih kan. Iya. Seru, terus abis PON itu baru ikut 2005 awal baru ikut Anggar. Oke, ikut apa nih? Ikut latihan atau ikut apa? Latihan. Ikut latihan. Di mana latihannya nih Jones? Pertama latihan Anggar itu di Bank Mandiri. Kapten Aripai. Oke. Di situ sempat latihan berapa bulan? 4 bulan, 5 bulanan. Ikut diajak ke Jurnas, kejuaraan nasional. Gitu ya. Basic sendiri kalau orang ingin menjadi atlet Anggar itu. Oh, untuk basicnya minimal umur 10 tahun. 10 tahun ya. Minimal SMP kelas 1 bisa ikut. Dan atlet Anggar Sumsel banyak ini Jones ya. Lumayan banyak. Lumayan banyak. Di antara begitu banyak kejuaraan yang diikuti Jones ya, yang mana yang paling berkesan dari Jones? Yang paling berkesan itu pas SEA Games. Pas SEA Games? Ya, pas SEA Games 2015 di Singapura. Oke, ini dapat medali perunggu ya. Iya, perunggu. Bisa diceritakan kenapa berkesannya di situ Jones? Banyak proses yang dilewati. Pertama ada seleksi dulu di Kejurnas 2014 itu ada seleksi. Alhamdulillah dapat perunggu perorangan. Terus dipanggil buat pelatnas, mengikuti pelatnas selama kurang lebih 1 tahun hampir. Lumayan lama ya. Iya. 1 bulannya di TC di luar negeri di Korea Selatan. Oh, itu berkesannya ada prosesnya ada proses yang dilewati.
Dan dari Sumsel mengharumkan nama Indonesia ya. Dapat medali perunggu. Selain yang itu yang paling berkesan lain, Jones? Di antara banyak tahun 2008 yang diikuti Jones, tahun 2008 dapat perunggu juga itu di Indonesia Open. Indonesia Open. Ya, kebetulan sempat ketemu sama atlet SEA Games, baru pulang SEA Games. Oke. Ketemu di 8 besar, terus alhamdulillah bisa mengalahkan atlet SEA Games itu. Wah, keren ya. Kemudian kita tentang suka dan duka ya. Suka dan duka menjadi atlet Anggar ya. Mulai dari mungkin dari dukanya dulu nih. Silakan Jones. Kalau dukanya itu pernah ikut kejuaraan tahun 2009 2010 kalau nggak salah. Pulang tidak dapat medali sama sekali. Oh, itu dukanya ya. Iya, tidak karena ada medali yang didapatkan. Rasanya gimana? Tidak bisa memberikan sesuatu ya. Untuk Sumsel kan. Oke, Sumsel ya. Kalau sukanya ini pasti banyak ini. Banyak suka. Nah, di antaranya aja mungkin sukanya. Waktu dapat medali yang di mana ini? Yang di SEA Games tadi mungkin ya? Iya, di medali SEA Games. Sukanya itu pas bisa turun di SEA Games terus menyumbangkan medali buat Indonesia. Bukan buat Sumsel aja tapi buat mengharumkan nama Indonesia ya di kancah internasional. Kalau dapat medali kan sudah tidak asing lagi atau sudah jadi rahasia umum ya, dapat bonus. Wah, bonus. Ini bonus. Ngomong-ngomong soal bonus, sudah lumayan nih dapat bonus yang dari dari Jones ya. Iya. Boleh ceritakan tentang bonus tanpa menyebutkan angka boleh. Kalau bonus pertama kali dapat bonus itu pas PON 2012. Apa namanya antusiasnya ketika dapat bonus pertama kali dari seorang Jones? Kemarin langsung begitu nerima bonus itu langsung dikasihin ke orang tua untuk dia daftar haji. Alhamdulillah ya. Kemudian ya, di antara begitu banyak pertandingan yang diikuti Jones ya, pasti ada satu pertandingan atau dua pertandingan yang paling berkesan mungkin karena target tidak tercapai. Boleh diceritakan Jones? Kemarin pas Asian Games. Asian Games ya? Karena pas 2017 2018 itu kan ada seleksi. Tapi ya gimana nggak dapat dipanggil buat nggak dapat dipanggil buat gitu, Asian Games itu. Itu yang ini. Kemudian peran orang tua nih Jones ya. Tadi bonus dikasihkan ke orang tua. Tentu orang tua sangat berkesan bagi seorang Jones. Support dari orang tua sendiri bagi Jones untuk menggeluti dunia atlet Anggar ini. Ya, untuk ibu sih keluarga sangat support olahraga ini. Karena dulu sempet pas pelatnas itu pikiran mau pulang kok kalian udah nggak tahan kan, tapi dari keluarga ngasih support, harus semangat terus. Pantang mundur ya. Dan saya sebutkan di sini bahwa Jones adalah pegawai negeri sipil di Kementerian Pemuda dan Olahraga ya. Siap, iya benar. Boleh diceritakan kenapa bisa menjadi PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga? Oh ya, ikut kemarin pas 2015 habis ke Jurnas ikut tes Kementerian Pemuda Olahraga jalur atlet berprestasi dan dapat ya. Ya, alhamdulillah. Sejak tahun kapan itu Jones? 2015 daftarnya. 2015 ya. Dan tetap bermukim di Palembang tapi ya. Iya. Oke ya. Mungkin di sela obrolan boleh Jones memperlihatkan aksi sedikit. Oke, penonton Lensa SN, inilah aksi dari Jones. Silakan Jones. Sambil Jones beraksi, kita bacakan sedikit beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Jones. Di antaranya ini ya, perak perorangan tahun 2019 ke Jurnas, perak bergu tahun 2019 ke Jurnas, kemudian perak bergu juga tahun 2015 di SEA Games Singapura. Keren. Wah, seru ya, menarik juga ini aksi dari Jones ya. Untuk mencapai suatu prestasi dari atlet Anggar sendiri, bagaimana pola latihannya itu Jones? Kalau pola latihan itu kalau masuk pelatdah kita latihan pagi dan sore. Untuk prestasi itu kita harus benar-benar latihan. Kalau tidak ada latihan jangan berharap untuk berprestasi. Oh gitu ya.
Dan untuk anak-anak muda sekarang bagaimana minat untuk masuk ke olahraga anggar? Kemarin kita sempat sosialisasi di tempat Kambang Iwak. Kambang Iwak ya. Pernah kita latihan di sana beberapa hari, hampir 1 mingguan. Karena tempat latihan kita di Gor Dempo Jakabaring itu dipakai buat pertandingan bulu tangkis. Jadi kita sempat sambil sosialisasi sambil sosialisasi. Gimana itu setelah lihat langsung anak-anak muda di sana? Kebanyakan mereka cuma ngelihat aja, nggak mau datang untuk mencoba ini. Mencoba atau tanya-tanya, nggak ada yang tertarik ya? Mungkin harus ada sosialisasi yang lebih lagi ya? Iya, mungkin harus ke sekolah-sekolah seperti itu. Ke sekolah-sekolah. Kalau ada anak muda yang pengen jadi atlet anggar, daftarnya kemana nih Jones? Oh, daftarnya bisa datang langsung aja ke Gor Jakabaring bulu tangkis di depan akuatik. Di depan akuatik. Tiap hari bisa itu daftar ya? Bisa, Senin sampai Jumat kita latihan. Di hari kerja ya? Iya, pas orang latihan daftar ya? Iya. Dan diterima tentunya ya? Iya. Tapi dengan persyaratan tertentu ya. Tentang peran dan perhatian dari pemerintah. Nah, ini bagaimana Jones untuk dunia anggar sendiri? Kalau peran pemerintah untuk dunia anggar ini standar-standar saja sih. Standar saja. Ada yang perlu ditingkatkan? Mungkin ada harapan dari seorang Jones yang sudah mengharumkan nama Sumsel di kancah internasional. Ya, harapan saya sebagai atlet Sumatera Selatan ini banyak melihat junior-junior yang belum ada pekerjaan yang tetap. Oh, itu harapannya ya. Jadi ya, saya harap juga kalau pemerintah itu untuk atlet yang berprestasi diberikan pekerjaan, supaya atlet itu sendiri tidak akan pindah ke daerah lain. Wah, ini harapan yang keren dari seorang anak muda ya. Kalau soal bonus, nah kalau bonusnya soal angkanya ini menurut Jones dari pemerintah sekarang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan khususnya ya, karena kita di Provinsi Sumatera Selatan. Menurut Jones gimana? Kemarin sempat dengar pembagian bonus di PON kemarin, habis selesai PON kemarin. Iya. Banyak junior-junior juga yang pengen naik ya. Sempat mengeluh juga kelamaan bonus itu keluar. Terus ya. Mereka juga berharap kemarin bonusnya itu tidak dipotong pajak sebenarnya, tapi masih tetap dipotong ya. Jadi harapannya dibayar penuh dan dibayar cepat ya. Dan mungkin dinaikkan juga ya. Iya, dan untuk kesejahteraan dari para atlet ya. Ya, karena PON itu kan 4 tahun sekali. 4 tahun sekali. Iya, karena selain itu juga itu masuk tungguan para atlet, ya, bonus itu bonus dari setelah mencapai sebuah prestasi ya. Kemudian ya kita tentang anggar lagi nih ya. Pernah cedera nggak waktu latihan anggar atau waktu pertandingan? Dulu pernah tahun 2007 pas Platda PON pernah cedera. Ya, cedera apa itu? Ankle kaki ya, sebelah kiri. Oke Jones, kita sore ini ditemani tim kreatif ya. Tim kreatifnya ada Dedi Suhendra, merangkap redaktur pelaksana dia ini ya. Kemudian ada Afriandi, dia juga kepala produksi, dan tim kreatif khusus YouTube namanya Ilham. Mungkin Ilham ada yang mau ditanya, silakan Dek. Iya Kak, kenapa sih memilih olahraga anggar? Kenapa nggak memilih olahraga yang lain seperti pencaksilat di sana atau bulu tangkis? Oke, ini silakan Jones jawab. Sambil santai nih jawabnya Jones. Kemarin sempat juga ikut karate, SMP karate, terus sepak bola. Oh banyak ini. Terakhir tertarik di anggar ini karena di PON itu. Ngelihat langsung itu ada ketertarikan tersendiri. Iya. Terus ada juga teman-teman itu kan pulang latihan itu pertama ini nggak tahu kalau ini senjata anggar. Kirain bawa apa itu tiap hari kan. Oh iya. Jadi bertanya, jadi tertarik. Melihat langsung juga. Tertarik. Itu jawabannya itu Ilham. Masih ada yang mau ditanya lagi Ilham? Masih ada yang belum tercapai enggak dari perjalanan Jones sekarang setelah mencapai banyak prestasi? Masih ada sih Kak. Apa itu diantaranya? Salah satunya kemarin sempat nulis juga list pertandingan. List pertandingan ya. Di antaranya boleh disebut mungkin keinginannya. Asian Game, mau ikut Asian Game kemarin pas di Indonesia itu udah berharap banget itu bisa bisa dipanggil buat pelatnas Asian Game, ternyata tidak dipanggil. Kemudian Dedi ada yang mau tanya? Silakan Dedi.
setelah kita khusus latihan mungkin untuk istirahat dan pola makan gimana tuh biar kita maksimal saat pertandingan sendiri? Oh, untuk istirahat atau pola makan itu begitu selesai latihan gunakanlah waktu yang pas untuk istirahat itu. Jangan digunakan untuk yang macam setelah latihan, jangan kemana-mana gitu, mau jalan-jalan kan. Memang. Setelah latihan itu kan harus tubuh kita harus Fresh ya? fresh lagi. Gunakanlah waktunya untuk istirahat, benar-benar istirahat. Untuk makanan juga kalau mau bertanding itu harus benar-benar dijaga. Oke. Karena makanan dari luar itu lebih bahaya. Oke. Kalau untuk ikut pertandingan ke suatu daerah atau ke luar negeri ya, dari pribadi Jones sendiri, berapa lama persiapannya? Kalau ke Jurnas kemarin, karena Anggar ini ke Jurnasnya 1 tahun sekali. Oke. Jadi fokusnya 1 tahun itu harus latihan, Harus benar-benar latihan latihan terus ya? karena ada program umum khusus dan kompetisi. Dan untuk sekarang ya, saat ini ya, Ya. Jones juga rutin latihan ya, infonya di Jakabaring ini. Iya di Jakabaring. Hari apa aja nih Jones? Untuk latihan Anggar sendiri dari hari Senin sampai hari Jumat pukul 4 sore sampai setengah 8 malam. Infonya pernah TC di luar negeri nih Jones. Di Iya. mana aja nih? Tahun 2012 TC di Jerman Oke. untuk PON. Untuk persiapan PON. Persiapan Terus PON, tahun kemudian 2015 TC-nya di Korea untuk persiapan pelatnas SEA Games. nah, cak mana ceritanya nih itu Jones? Paca TC di 2 negara tersebut. Kalau 2012 itu Kak pas persiapan untuk PON Iya. di Riau. Di Riau ya? Untuk di Riau. Oke, berapa lama itu di Jerman? Hampir 45 hari. 45 hari Iya. ya. Dan bisa menyesuaikan ya di sana ya. Ya bisa menyesuaikan tapi ya gimana bahasanya. Soal cuaca mungkin Cuaca alhamdulillah kemarin musim panas. musim panas tapi ya. tetap dingin. Tetap dingin tetap ya. dingin. Makanan Makanan cocok ya. cocok dilihat. Cuma bahasanya aja Di bahasanya. ya. 45 hari. Yang kemudian TC yang luar negeri berikutnya di Di Korea. Korea. Itu untuk persiapan apa tadi, Jess? Untuk SEA Games. Untuk SEA Games ya. Di Singapura. Berapa lama itu? Hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan. 1 bulan. TC di dua negara tersebut tentu ada kesan mendalam bagi seorang Jones. Boleh diceritakan di sini. Oh ya, kalau untuk pertama kali TC di Jerman itu sangat seneng bisa senang ya? bisa sambil jalan-jalan bonusnya ya. Bonusnya. Tentu ada foto-foto keluar juga negeri nih ya? kan, ada fotonya Oke. ada. Bisa keluar negeri kan. Kemarin kan mungkin cuma mimpi bisa keluar negeri. Oke Jones, kita udah di akhir obrolan dan biasanya di akhir obrolan itu ada pesan, kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Nah, silakan Jones. Mau pilih yang mana nih? Kameranya di sana, silakan. Harapan saya supaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang lebih memperhatikan lagi atlet-atlet yang berprestasi. Karena kebanyakan atlet Sumatera Selatan ini masih ada yang belum bekerja. Oke, itu harapan dari seorang Jones. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.